Salam. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Saat ini kita akan belajar tema firman Tuhan, Allah mengosongkan diri. Ya, Allah mengosongkan diri, saudara, istilah teologisnya kenosis. Ya, berbeda dengan Allah menjadi manusia. Ya, Allah menjadi manusia istilahnya inkarnasi. Ya, tapi saat ini kita belajar Allah mengosongkan diri. Nah, saudara, Allah mengosongkan diri, Allah di situ adalah pribadi yang kedua, yaitu Yesus. Ya, kita tahu Allah kita itu satu, tetapi saudara, kita juga tahu di dalam diri Allah ada 3 pribadi. Nah, saudara, yang mengosongkan diri adalah pribadi yang kedua. Ya, pribadi yang kedua. Saudara, mungkin kita bertanya, kenapa kok dalam kekristenan kok ada satu Allah tapi 3 pribadi? Saudara, ini tentu bagi banyak orang ini agak susah mereka mengerti. Bahkan mungkin mereka juga banyak orang yang kadang-kadang mengejek konsep ini, bahkan juga menghina. Tetapi saudara, kita harus tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang sempurna. Ya, Allah adalah Allah yang sempurna. Allah itu bukan hanya Allah pencipta langit dan bumi. Perhatikan baik-baik. Allah itu bukanlah hanya Allah pencipta langit dan bumi, tapi Allah itu adalah Allah yang sempurna, Allah yang menyelamatkan. Bagaimana Allah menyelamatkan? Saudara, Allah yang menyelamatkan bukan hanya menghapus dosa begitu. Ya, Dia hapus dosa begitu saja. Itu bukan Allah yang menyelamatkan. Kalau sampai Allah yang menyelamatkan, disebut Allah yang menyelamatkan, saudara, itu artinya Dia harus menebus manusia dari dosa. Baru disebut Allah yang menyelamatkan. Jadi Allah yang menyelamatkan itu ada hal yang harus dilakukan. Ada korban yang harus dilakukan oleh Allah untuk ada keselamatan itu bagi umat manusia. Jadi kalau disebut Allah menyelamatkan, tapi tidak ada tindakan Allah dalam penyelamatan, itu bukan Allah yang menyelamatkan. Nah, kebanyakan orang hanya tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi saudara, kita juga harus tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menyelamatkan. Tapi bagaimana Allah menyelamatkan? Nah, saudara, salah satu topik yang harus kita perhatikan dalam hal Allah menyelamatkan adalah Allah mengosongkan diri. Bagaimana Allah mengosongkan diri? Nah, saudara, dalam hal ini yang mengosongkan diri adalah Allah dalam pribadi kedua. Ya, saudara, bukan Allah Bapa yang mengosongkan diri, bukan Roh Kudus yang mengosongkan diri, tapi Yesuslah yang mengosongkan diri. Nah, apa istilah atau arti daripada kenosis? Saudara, perhatikan, Allah mengosongkan diri atau Yesus mengosongkan diri dalam istilah teologisnya adalah kenosis. Apa itu kenosis? Saudara, kenosis itu artinya berasal dari bahasa Yunani. Untuk doktrinnya menyatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya dalam perwujudannya sebagai manusia. Jadi saudara, Allah mengosongkan diri atau Yesus mengosongkan diri untuk menjadi manusia. Itu artinya kenosis. Kenosis itu artinya mengosongkan. Ya, mengosongkan. Nah, saudara, tapi kan dalam hal mengosongkan itu bagaimana? Maksudnya mengosongkan itu apa? Allah atau Yesus mengosongkan diri jadi manusia. Coba saudara pikirkan, apa maksudnya mengosongkan? Apakah artinya Allah mengosongkan dirinya menjadi manusia, artinya kealahannya hilang? Apakah begitu? Artinya Allah itu berubah jadi manusia total. Jadi bukan lagi Allah, Dia menjadi manusia 100% dan bukan Allah lagi. Apakah begitu Allah mengosongkan diri? Atau misalnya Allah mengosongkan diri artinya sebagian dari diri Allah itu hilang, sebagian, maka akhirnya Dia menjadi manusia. Apakah juga begitu? Berarti Allahnya sebagian hilang. Nah, saudara, kalau nanti kita melihat di dalam Alkitab, mengosongkan diri itu bukan artinya bahwa Allah itu menjadi manusia lalu kealahannya jadi hilang, kealahannya jadi berkurang, kealahannya jadi tidak ada lagi. Saudara, itu adalah pengertian salah. Bahkan bukannya salah, itu adalah pengertian yang sesat. Ya, saudara, pengertian kata mengosongkan diri, kalau misalnya kita artikan bahwa itu artinya Allah sudah tidak ada lagi, Dia menjadi manusia, atau sebagian kealahan dari Yesus itu menjadi hilang,
lalu menjadi manusia. Saudara perhatikan baik-baik, ini harus benar-benar teliti. Kenapa? Karena dalam pengajaran atau konsep ini, disinilah mulai muncul nanti ajaran-ajaran yang salah, sampai nanti melahirkan para bidat-bidat. Dari pemahaman ini akan melahirkan banyak bidat-bidat. Ya, saudara, sebelum saya lanjutkan, ada teolog-teolog besar di Indonesia. Ya, saya terus terang aja menyampaikan namanya Pak Erastus. Pendeta Erastus menyatakan ketika Allah mengosongkan diri, itu artinya kealahan Yesus itu ditiadakan. Ya. Ini ajaran yang berkembang hari ini dan itu saudara masuk dalam gereja. Jadi ketika Allah mengosongkan diri dalam pemahaman pengajarannya Pak Erastus, Allah itu artinya saudara hilang. Ya. Kealahan Yesus itu hilang. Makanya saudara nanti kalau bisa belajar dari apa ajaran-ajarannya Pak Erastus, saudara, makanya Yesus itu bukan Allah. Memang dia bilang Tuhan. Kalaupun dia bilang Allah, Yesus itu Allah. Allah dalam arti minor. Artinya bukan Allah yang besar. Allah yang besar itu Allah Bapa. Allah yang besar itu bukan Yesus. Nah saudara, apa yang terjadi kalau pengertian Allah mengosongkan diri seperti itu? Maka itu akan melahirkan banyak pandangan-pandangan yang sesat. Artinya begini saudara, kalau Allah sudah jadi manusia, dalam arti bahwa kealahan Yesus ditiadakan, apa yang terjadi? Yesus gak bisa menyelamatkan. Bagaimana Yesus hanya jadi manusia bisa menyelamatkan? Kalau Yesus itu bukan Allah, maka tidak ada penyelamatan. Kalau Yesus itu kehilangan kealahannya ketika dia mengosongkan diri, maka Yesus juga tidak bisa menyelamatkan. Maka saudara, pemahaman ini harus benar-benar kita tahu orang Kristen. Ini jangan bilang, wah pengajaran ini hanya doktrin-doktrin terus. Jangan salah, inilah dasar kehidupan orang Kristen. Saudara, dari pengertian-pengertian ini, kehidupan kita dibangun. Saudara kuat atau tidak, itu berdasarkan pemahaman ini. Saudara, saya bilang, saya makin kuat ketika saya memahami bahwa Yesus itu ketika jadi manusia, dia tetap Allah. Saya semakin memahami itu, dan itu membuat saya kuat. Saya semakin yakin bahwa benar-benar Yesus adalah juru selamat saya. Dia Allah dan dia adalah juru selamat yang memberikan saya kepastian keselamatan. Kenapa saudara? Karena dalam dirinya dia Allah. Dan di dalam dirinya yang satu lagi, dia adalah manusia yang menyelamatkan. Dia manusia juru selamat. Maka saudara, karena seseorang mengenal Yesus sebagai Allah, maka orang itu akan menjadi kuat. Imannya akan menjadi tangguh. Orang begitu tidak takut menghadapi masalah. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang dia percaya. Kalau sampai seseorang percaya Yesus itu adalah Allah, maka orang itu tidak akan takut menghadapi apapun. Tidak akan gentar menghadapi apapun. Tidak akan gentar menghadapi masa depan. Kenapa banyak orang Kristen kok pada takut-takut menghadapi keadaan? Ada banyak orang-orang Kristen takut menghadapi penyakit, takut menghadapi tekanan, takut menghadapi masalah, kemiskinan, kekurangan dan sebagainya. Itu sebenarnya kenapa? Karena tidak mengenal Allah yang benar. Saudara perhatikan, kalau seseorang kenal Allah yang benar, maka dia akan menjadi kuat. Ya, sekarang saudara coba pikirkan, kalau ada masalah di depan, ada penyakit di depan, ada tekanan, ada kekurangan, ada kemiskinan di depan. Kira-kira kalau kita yakin kita punya Allah yang benar, kita yakin Yesus yang kita percaya adalah Allah, apakah kita nggak bisa menghadapi masalah kita ke depan? Apakah kita nggak bisa menghadapi kesulitan kita ke depan kalau di dalam diri kita ada Allah? Kita percaya Yesus itu Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi di depan, apapun masalah di depan, apapun kesulitan di depan, kalau kita percaya Yesus adalah Allah dalam hidup kita, maka saya mau katakan saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Halo, amin? Amin. Masalah-masalah hidup apa yang nggak bisa diatasi kalau kita ada di dalam Yesus? Seberapapun kesulitan, kekurangan, kemiskinan, keadaan apapun yang menerpa kita di depan, saudara, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena kita mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus yang kita percaya itu dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka nggak ada yang perlu ditakutin. Ya. Apalagi misalnya mengenai kematian, anak Tuhan tidak perlu takut kematian. Maka bagi anak Tuhan, kematian itu adalah keuntungan. Nah kenapa? Karena dia tahu Allah, di dalam dirinya ada Allah yang menyelamatkan. Jadi saudara, pemahaman tentang Allah mengosongkan diri, kata mengosongkan diri itu harus benar-benar diperhatikan.
Dalam pandangan hari ini ada banyak pandangan yang salah, ya. Nah, saudara perhatikan, kenosis itu, perhatikan, merupakan bentuk penyangkalan diri, bukan mengosongkan keilahiannya. Jadi bukan mengosongkan keilahian Allah, keilahiannya jadi hilang, ya. Bukan. Bentuk penyangkalan diri bukan mengosongkan keilahiannya maupun menukarkan keilahiannya bagi kemanusiaannya, tidak. Jadi saudara, ini hanya penyangkalan diri. Artinya dia Allah, tapi dia menyangkal diri, bukan berarti meniadakan kealahannya, bukan. Hanya menyangkal, artinya dia menyangkal, dia membatasi keilahiannya. Jadi bukan berarti menghilangkan sebagian atau menghilangkan seluruhnya keilahiannya, tapi ini hanya menyangkal diri. Artinya kealahannya tetap ada, tapi dalam praktek dia tidak kelihatan seperti Allah, ya. Dalam prakteknya ketika dia datang dalam dunia tidak kelihatan seperti Allah, benar. Kenapa? Karena ada kemanusiaannya yang kelihatan. Makanya kalau kita lihat nanti Yesus kadang-kadang kemanusiaannya yang muncul. Misalnya dia sedih. Kalau Yesus sedih, itu siapa yang sedih? Itu Allah atau manusia? Kemanusiaannya yang sedih. Kalau Yesus lagi makan, nggak mungkin Allah yang makan. Kalau Yesus bilang, aku Tuhan atas hari Sabat, itu kalau dia bilang Tuhan, berarti yang kelihatan apa? Kealahannya. Kalau dia bilang dosamu sudah diampuni, itu yang kelihatan apa? Itu yang kelihatan kealahannya. Jadi makanya kadang-kadang kok banyak orang bingung, loh kok kadang-kadang dibilang orang Kristen Yesus Allah, tapi kadang-kadang juga dibilang Yesus itu manusia. Karena mereka tidak belajar. Orang yang tidak belajar pasti tidak akan memahami ini. Makanya banyak orang-orang yang mencoba mengartikan atau memberikan pandangan Yesus itu siapa. Saya mau katakan saudara, kalau seseorang belum tahu Yesus itu siapa, belum mempelajari, belum menggalinya dalam-dalam, jangan bicara. Pasti banyak salahnya. Makanya ada orang-orang di luar sana, tokoh-tokoh agama, mereka berbicara tentang Yesus tapi banyak salahnya. Karena mereka tidak mempelajari secara khusus. Mereka hanya mengutip-ngutip. Kalau mereka mengutip ini, mengutip itu, maka pasti kebanyakan salah. Maka jangan dengarkan orang-orang yang seperti itu. Dengarkan orang-orang yang memang belajar firman Allah dengan benar. Nggak bisa sembarangan. Nah saudara, jadi dalam hal pengosongan diri ini, itu hanya penyangkalan diri Allah, itu bukan pengosongan keilahiannya, ya, maupun menukarkan keilahiannya bagi kemanusiaan, tidak. Jadi ketika Yesus jadi manusia itu bukan berarti dia kehilangan keilahiannya, tapi itu hanya semacam penyangkalan, tidak memperlihatkan sepenuhnya kealahannya. Kealahannya tetap ada, tapi ketika dia jadi manusia, kealahannya menjadi tidak kelihatan, menjadi tersembunyi. Bukan tidak ada keilahiannya, bukan tidak ada kealahannya. Ya, maka saudara perhatikan, salah satu syarat orang selamat, perhatikan ya, salah satu syarat orang selamat, dia harus percaya Yesus itu adalah Allah atau Tuhan. Maka pengajaran ini tidak bisa diabaikan. Banyak sekali orang Kristen, saya kadang-kadang bertanya sama orang Kristen, saya bilang, menurut kamu Yesus itu siapa? Saudara, beberapa hari yang lalu saya mengonseling orang, saya tanya, menurut kamu Yesus itu siapa? Satu bilang Yesus itu anak Allah. Ya. Saya tanya, anak Allah itu apa? Artinya seorang manusia yang diutus Allah. Jadi dalam pengertian dia, anak Allah itu artinya manusia yang diutus oleh Allah. Itu menurut dia. Terus saya tanya, jadi Yesus ini Allah atau anak Allah? Anak Allah. Saya tanya lagi, beda nggak Allah sama anak Allah? Beda. Anak Allah sama Allah beda katanya. Ya, di dalam Alkitab memang kita ketahui bahwa Yesus itu anak Allah. Pernah Yesus mengatakan dirinya anak Allah. Lalu saudara, setelah saya selidiki, dia berkata Yesus itu artinya anak Allah, dalam arti dia sebagai manusia yang diutus Allah. Berarti dia manusia atau Allah? Saya bilang begitu. Kalau begitu dia ini manusia atau Allah? Pada akhirnya dia jawab, Yesus manusia. Apakah Yesus hanya manusia? Ya, hanya manusia. Apakah dia Allah? Bukan. Jadi dalam pandangan orang Kristen, saudara, Yesus itu bukan Allah.
Ini orang Kristen. Nah, akhirnya saudara, saya coba tanya, apa beda arti anak Allah sama Allah? Saya coba bertanya begitu. Apa bedanya? Lalu karena dia bingung kan? Dia bingung. Akhirnya saya bilang, apa bedanya manusia sama anak manusia? Ya, misalnya Kemis kadang-kadang disebut, wah Kemis itu manusia. Kadang Kemis juga dibilang, wah Kemis itu anak manusia. Apa bedanya saya bilang? Kita katakan dia Kemis adalah manusia, dengan Kemis adalah anak manusia, itu artinya sama. Bukan berarti manusia sama anak manusia jadi berbeda artinya. Tidak. Itu hanya istilah kata yang berbeda. Ya. Punya istilah yang berbeda tapi punya arti yang sama. Kalau kita bilang manusia, itu artinya manusia. Kalau kita bilang anak manusia, itu juga artinya manusia. Nah saudara, hal ini harus diperhatikan baik-baik. Jadi kalau kita bilang Yesus itu anak Allah, itu artinya dia Allah. Maka saudara, dalam pengertian orang Yahudi, ini zaman dulu, ini bukan zaman sekarang. Zaman dulu ketika Yesus berkata, aku adalah anak Allah. Lalu apa yang terjadi? Dalam pengertian orang Yahudi, saudara, mereka marah, mereka ambil batu, lalu mereka ingin melemparkan Yesus. Kenapa mereka mau melempar Yesus? Karena mereka bilang, Yesus menyebut dirinya anak Allah, itu artinya bahwa dia menyamakan diri dengan Allah. Itu dalam pengertian dulu itu begitu. Untuk memahami pengertian apa artinya anak Allah, itu harus kita mulai memahami pada waktu itu, bukan waktu sekarang. Jangan artikan anak Allah itu arti sekarang, artikan itu menurut zaman manusia-manusia pada zaman itu. Saudara, arti anak Allah itu sama dengan Allah. Maka ketika Yesus bilang, aku anak Allah, lalu mereka marah, mereka menyalibkan Yesus, mereka melempar Yesus. Mereka bilang, udah, tak usah lagi banyak ngomong, mari kita salibkan dia. Hanya gara-gara apa saudara? Gara-gara dia mengatakan dirinya anak Allah. Gara-gara dirinya mengatakan dia dari Allah. Jadi saudara, artinya bahwa Yesus itu ketika mengosongkan diri, perhatikan baik-baik, Yesus itu tidak pernah berubah menjadi manusia dalam arti kehilangan kealahannya menjadi manusia. Enggak. Tapi saudara, kealahan Yesus tetap ada. Hanya saudara itu tersembunyi, tidak kelihatan. Jadi pengosongan diri bukan masalah keilahiannya hilang atau menukarkan keilahiannya menjadi manusia. Bukan. Tapi saudara, itu hanya masalah ada semacam persembunyian. Kealahannya tidak kelihatan, yang kelihatan adalah kemanusiaannya. Ya, jadi kata mengosongkan diri itu artinya Allah itu tidak kelihatan. Allah itu jadi tersembunyi. Kealahan yang dimiliki Yesus jadi tersembunyi, jadi tidak kelihatan, jadi tidak nampak. Nampaknya sekali-sekali, munculnya kealahan Yesus itu sekali-sekali. Ya, jadi saudara, ini yang perlu diperhatikan. Ya, nah saudara, kita baca dalam Filipi 2 ayat 6-7. Ini dasar ayat Alkitab. Saudara, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, saudara, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ketika Yesus Allah itu, saudara, dalam posisi Allah, dia belum jadi manusia, saudara. Nah, saat dia menjadi manusia, dikatakan situ dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Ya. Maksudnya, saudara, dia Allah, tapi dia tidak mempertahankan kesetaraan itu. Kenapa? Karena dia mau turun jadi manusia, dia mau turun ke dalam diri dari manusia. Ketika kealahannya itu, saudara, turun menjadi manusia, bukan berarti kealahannya itu hilang. Ya, makanya dikatakan di sini, melainkan telah mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu bukan artinya bahwa kehilangan kealahannya, tapi mengosongkan diri itu artinya, saudara, kealahannya tersembunyi. Itu artinya mengosongkan diri. Kealahannya jadi tidak kelihatan, tidak nampak. Paling kalau muncul hanya sekali-sekali muncul. Makanya kita bisa lihat ketika Yesus, ya saudara, ketika mau disalib, sebelum disalib si Petrus
mengambil pedangnya lalu dia memotong telinga siapa? Telinga Malkus. Dia potong telinga Malkus, lalu saudara dia tegur si Petrus, lalu dia ambil telinga Malkus, lalu dia lengketkan lagi, langsung lengket. Kan hebat kan? Saudara, Petrus potong telinga Malkus. Dia pikir ini mau dimakan, saudara, digoreng. Makanya si Petrus dia ambil pedangnya lalu dia potong telinga. Saudara, Yesus marah, saudara, nggak setuju dengan caranya Petrus. Lalu saudara, Yesus mengambil telinganya lalu dia lengketkan. Ya. Lengket lagi, saudara. Kenapa? Karena dia Allah. Kalau dia manusia bisa nggak? Coba, misalnya tak usahlah tak usah potong telinga lah ya, potong kuku aja. Jangan sama dagingnya, kukunya aja. Habis itu nanti coba lengketkan lagi. Bisa lengket nggak? Kalau Anda Allah bisa lengket lagi. Tapi kalau Anda masih manusia, ya, Anda melengketkan kuku yang sudah dipotong itu untuk disambungkan kembali, itu tetap tidak bisa. Kalau Anda tidak bisa, itu menunjukkan Anda masih manusia. Amin. Anda artinya bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kalau Tuhan bisa. Jadi kelihatan kealahannya, tapi kadang-kadang. Jadi kata mengosongkan diri itu artinya bukan kehilangan kealahannya, tapi kealahannya dikosongkan dalam arti disembunyikan. Ya. Tidak ditampilkan 100%, tidak kelihatan 100%. Allah tetap Allah. Sekali Allah tetap Allah. Allah tidak pernah berubah. Jadi waktu dia jadi manusia, kealahannya tidak pernah berubah. Oke saudara, teori kenosis ini merupakan suatu ajaran yang sangat populer, tetapi banyak sekali yang salah dan sesat. Ya. Nah saudara, pengertian kenosis yang salah, ya, ini saudara yang didasarkan pada Filipi tadi, Filipi 2:6-7, itu mengatakan ini salah ya. Anak Allah mengesampingkan atau membuang sebagian atau seluruh sifat-sifat ilahinya supaya ia menjadi manusia terbatas. Nah ini adalah pengertian yang salah. Jadi pengertian yang salah itu anak Allah atau kealahannya dikesampingkan dalam arti dibuang, dihilangkan. Ya, ada banyak orang-orang istilah pakai apa lagi ya. Tapi yang jelas saudara, ketika Allah mengosongkan diri, Allah itu tetap Allah. Yesus itu adalah Allah, tetap Allah, sekali Allah, tetap Allah. Nah saudara, teori kenosis seperti ini sangat bertentangan dengan Alkitab. Jadi perhatikan, kalau kita memakai istilah ini, kita mempertahankan istilah ini, maka ini sangat menentang Alkitab. Kenapa saudara? Karena kealahan Yesus itu tidak bisa dirubah. Tidak pernah sedetik pun Allah tiba-tiba tidak jadi Allah. Nggak ada sementara waktu Allah tiba-tiba bukan Allah. Walaupun sedikit waktu, sementara waktu, tidak pernah kealahan itu berubah. Allah tetap Allah. Saudara, Yesus itu adalah Allah, dan karena itu ia tidak bisa berubah. Coba kita baca Ibrani 13 ayat 8. Ini dasar ayatnya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kemarin, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, Yesus itu tidak pernah berubah. Siapa Yesus? Dia adalah Allah. Dari dulu dia Allah, selamanya dia Allah. Dari dulu dia Allah, hari ini dia Allah, selama-lamanya dia Allah. Jadi saudara, mengosongkan diri itu sangat, dalam pengertian kehilangan itu sangat bertentangan. Sangat bertentangan dengan Alkitab dan cenderung ini jadi sesat. Jadi Allah itu tidak berubah. Jadi perhatian yang pertama, Allah itu saudara, dia tetap Allah, tidak bisa berubah. Mazmur pasal 102 ayat 26-28. Ayo kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Dahulu sudah kuletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semua itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi rusak seperti pakaian. Seperti jubah, engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak akan pernah berkesudahan. Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jadi kealahan itu tetap. Dikatakan engkau tetap ada, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jadi Allah itu nggak pernah berubah, saudara. Ketika Allah jadi manusia, kealahannya tidak pernah berubah. Dia tetap Allah,
ketika dia jadi manusia, itu artinya dia ketambahan kemanusiaan. Jadi ketika Yesus, saudara, menjadi manusia, saudara, itu artinya bukan kehilangan kealahannya, tetapi malah kemanusiaannya bertambah. Jadi dalam hakikat kealahan, saudara, ada ketambahan hakikat kemanusiaan. Jadi Allah, Yesus itu akhirnya menjadi Allah dan juga manusia. Makanya firman Tuhan berkata, esa pula pengantara kita antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus itu Allah dan manusia. Di dalam dirinya dia menyatukan Allah dan manusia. Ya. Dalam diri Yesus itu ada dua hakikat, yaitu Allah dan manusia. Jadi saudara, disitulah ada penyatuan, ada persatuan antara Allah dan manusia. Maka saudara, Yesus pernah berkata, tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah itu, jadi ini hal luar biasa saudara. Jadi kalau orang nggak melalui Yesus nggak bisa masuk surga. Siapapun dia, walaupun dia orang beribadah, sembahyang 5 kali, 10 kali sehari, baik benar, kalau dia tidak percaya Yesus, tidak akan bakalan bisa masuk surga. Yesus pernah berkata begitu, tidak ada orang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Oke, Maleakhi 3:6. Mari kita sama-sama baca Maleakhi 3:6, 1 dan 3. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Allah itu tidak berubah, Tuhan itu tidak berubah. Sekali Allah tetap Allah, sekali Tuhan tetap Tuhan, sekali merdeka tetap ya. Jadi saudara, sekali Allah tetap Allah. Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah ya. Jadi konsep mengosongkan diri itu artinya Allah tetap Allah, tidak bisa berhenti menjadi Allah, sekalipun hanya sementara waktu. Karena itu Allah tidak mungkin membuang semua atau sebagian sifat-sifatnya, sekalipun hanya untuk sementara. Nah ini saudara, dulu saya di teologi, dulu di sekolah teologi, pengajaran kecenderungan saudara, Allah itu jadi, saudara, dalam pengertian mengosongkan diri ya, Allah itu jadi tidak pakai atributnya lagi, tidak pakai kealahannya lagi, tidak ada kealahannya lagi, seakan-akan kalau dalam sekolah teologi yang saya pelajari dulu. Jadi Allah itu jadi berubah menjadi manusia sempurna ya. Nah saudara, itu tidak seperti itu ya. Kalau itu misalnya terjadi seperti itu, kehilangan kealahannya, maka banyak masalah terjadi ya. Yang kedua masalah yang terjadi, perhatikan baik-baik. Yang kedua saudara, kalau teori itu bahwa Allah mengosongkan diri dalam arti Allah jadi kehilangan kealahannya menjadi manusia, maka bahayanya saudara, ajaran ini akan menjadi ajaran yang menentang Tritunggal. Kenapa? Karena Tritunggal kan satu Allah, 3 pribadi. Kalau Yesus itu adalah bukan Allah ya, berarti Tritunggalnya hilang. Tidak ada Tritunggal. Sementara orang Kristen memiliki konsep bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah Tritunggal ya. Kata Tritunggal ini memang tidak ada dalam Alkitab. Tetapi kenapa muncul konsep Tritunggal ini, Allah Tritunggal? Itu saudara, pada abad-abad pertama, ya abad pertama, abad kedua, itu terjadi banyak pengajaran, muncul pengajaran tentang Allah, tentang Yesus. Sehingga saudara, muncul pengajaran-pengajaran yang berbeda, pengajaran yang sesat, dan itu saudara menjalar di dalam gereja. Maka saudara, ada orang-orang yang mau bertanggung jawab. Ada bapak-bapak gereja yang mau bertanggung jawab. Mereka mencoba saudara mengambil rumusan-rumusan tentang Allah orang Kristen itu yang bagaimana, Allah yang dipercaya menurut Alkitab yang bagaimana. Maka muncullah istilah Tritunggal ini. Saudara, memang istilah ini tidak ada dalam Alkitab, perhatikan baik-baik, tetapi dalam konsep Alkitab itu ada ya. Nanti kalau mempelajari, terlalu banyak bukti yang menyatakan bahwa Allah itu Tritunggal ya. Jadi saudara, kalau misalnya kita mempertahankan arti genosidernya Allah berubah menjadi hilang kealahannya menjadi manusia, maka saudara berarti Allah Tritunggal pun bubar, hilang, tidak ada. Saudara, selanjutnya teori kenosis ini salah besar. Mengapa? Karena kalau Kristus bukanlah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, ia hanya manusia biasa tanpa keilahian. Dan kalau ini benar, maka itu tak bisa menjadi perantara antara Allah dan manusia,
dan penebusannya tidak bisa mempunyai nilai yang tidak terbatas. Jadi saudara, kalau misalnya Allah itu berubah bukan Allah, ya, Yesus itu jadi manusia, dia bukan Allah lagi, maka saudara perhatikan baik-baik, ya, Kristus kalau bukan sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, ia hanya manusia biasa tanpa keilahian, maka saudara dikatakan tadi, ia tidak bisa menjadi pengantara. Dia tidak bisa menebus kita. Bagaimana dia bisa menebus kita? Seorang manusia, Yesus seorang manusia, ya, walaupun manusia sempurna, tapi kalau hanya kemanusiaannya yang ada, tidak ada kalahnya, nggak mungkin penebusannya bisa menebus seluruh umat manusia. Jadi tidak mungkin. Maka saudara, karena itu Yesus itu adalah Allah, harus Allah. Nah, perhatikan apa kata Calvin. Nih, perhatikan Calvin mengatakan bahwa istilah mengosongkan diri dalam Filipi 2 ayat 7 itu tidak berarti bahwa Kristus melepaskan atau membuang keilahiannya, tetapi hanya menyembunyikannya dari pandangan manusia. Halo, amin. Selanjutnya dikatakan oleh Calvin, Kristus tidak bisa melepaskan dirinya sendiri dari keilahiannya, tetapi menyembunyikannya untuk sementara waktu, supaya tak kelihatan di bawah kelemahan daging. Jadi ia mengesampingkan kemuliaannya dalam pandangan manusia, bukan menguranginya, tetapi dengan menyembunyikannya. Ya, nah ini perhatikan saudara ya, ini sangat penting karena ini adalah konsep dasar bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya, karena pengertian orang tentang kenosis, ya, itu salah, maka sehingga saudara itu akan menggoyangkan banyak iman keselamatan kita. Kalau dia bukan Allah, bagaimana dia bisa menyelamatkan? Saudara, karena itu maka Yesus itu adalah Allah sesuai dengan apa kata Alkitab, dan dia juga adalah 100% manusia. Kalau kau percaya, engkau pasti selamat. Ya, pasti selamat. Anda tidak akan bakalan bisa masuk neraka karena dosamu telah dibayar oleh Yesus. Oke saudara, itu aja firman Tuhan yang singkat yang bisa kita dengarkan pada kesempatan ini.